Halo, Assalamualaikum. Hari ini adalah pembelajaran kalian pertama kali ya bersama Bu Yanti. Saya dulu waktu kalian kelas 10 saya ngajar matematikanya. Pasti kalian ya sedikit banyak masih ingat lah tentang saya. Oke? Nah, sekarang di video ini sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan kasih tahu atau kasih info ke kalian kalau di kelas 12 ini kalian akan mempelajari tentang 4 materi yaitu statistika, yang kedua limit, yang ketiga turunan, dan yang terakhir adalah integral. Nah, materi pertama kan statistika ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama statistika. Statistika itu ilmu yang berhubungan dengan perencanaan, pengumpulan, penganalisaan, atau pengolahan dan presentasi data. Istilah simpelnya itu ya ilmu yang digunakan oleh orang-orang di Badan Pusat Statistika gitu loh, Ra. Buat sensus atau buat sebenarnya guru juga sih, karena kita pakai statistika, ilmu statistika untuk ngitung rata-rata nilai siswa gitu ya. Oke, statistika itu ada beberapa istilah penting di statistika. Pokoknya ada banyak, tapi yang saya mau kalian fokus di 4 istilah ini. Ada data dan datum. Terus yang selanjutnya ada populasi sama sampel. Oke, jadi fokus ke 4 istilah ini. Kalau data sama datum itu mereka itu kan ini kan agak mirip-mirip ya, data sama datum gitu. Belakangnya A, ini belakangnya UM gitu. Kalau data itu dia jangkauannya lebih besar daripada datum. Jadi kalau misalkan Bu Yanti punya ini kumpulan nilai matematika siswa misalkan di suatu kelas gitu ya. Di sini ada 12 siswa dengan nilai matematika yang berbeda-beda gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data? Data itu adalah ini. Jadi data itu adalah kumpulan nilai matematika 12 siswa dalam suatu kelas. Ada Randy, Azril, Yui, Tino, Adam, dan seterusnya. Ya. Nah, datum itu bagaimana? Kalau datum itu nilai dari perseorangan. Jadi nilai sendiri, dia berdiri sendiri gitu. Itu datum. Ini datum ya. Ini bisa kita sebut ini datum 1 gitu. Kalau yang ini datum 2 begitu. Nah, datum 3, ini datum 3, datum 4, datum 5 dan seterusnya. Ya, sampai di sini datum 12. Nah, seperti itu. Lalu apa hubungannya sama populasi dan sampel? Sama. Populasi itu lebih gede daripada sampel. Misalkan saya punya kasus dalam suatu desa, itu kan ini lagi marak-maraknya COVID ya, corona gitu. Saya punya nih dalam satu desa itu sekitar 15 orang gini. 15 orang. Seret. Nah, kayak gini. Nah, 15 digambar nih sampai 15. Cepetin ya. Nah, udah, ini udah ada 15 orang misalkan. Ini orang ya. Nah, terus kita ambil satu sampel orang ini namanya sampel. Sampel itu tunggal ya. Terus kalau populasi apa? Nah, ini. Populasi itu semuanya. Jadi 15 orang dalam suatu desa itu namanya populasi. Populasi orang di desa tersebut gitu. Desanya ini desa KKN apa namanya? Yang KKN Desa Penari itu. Orangnya dikit soalnya. Gitu ya. Dah, next. Oke, kita sekarang mau bahas tentang statistika itu ada
banyak ini ya klasifikasinya ya, banyak kelompoknya. Salah satunya adalah ya kan tadi kita membahas tentang data ya. Ada data tunggal dan data kelompok. Bu, kalau misalkan data tunggal tuh apakah dia datum gitu? Bukan, dia bukan datum. Tapi kalau data kelompok gimana? Nanti ada contohnya sendiri ya. Coba kalian simak tentang data tunggal. Yang saya tampilkan di video ini merupakan data tunggal. Ya, oke. Nah, terus kalau data kelompok gimana, Bu? Data kelompok tuh yang kayak gini. Ini semua jeret, ini namanya data kelompok. Nah, kebanyakan data-data tunggal yang disajikan itu akan diubah ke data kelompok. Ya, ini semua data kelompok nih. Caranya dari konversi atau caranya mengubah dari data tunggal ke data kelompok dari sini ke sini itu gimana? Coba perhatikan di sini di data kelompok itu ada 3 ya. Nah, ada 3 nih, 3 kolom. Yang pertama adalah nilai, yang kedua frekuensi, yang ketiga adalah frekuensi kumulatif. Apa aja maksudnya itu? Di sini, di data tunggal, cari angka yang paling kecil. Misalkan ini ya, angka paling kecilnya berapa ayo? Ya kan? 42 ini kan. Nah, ini angka paling kecil. Kalau misalkan kita mau mengkonversi atau mengubah ke data kelompok, maka kita harus bikin yang namanya panjang kelas atau interval kelas. Ya, yang pertama nih harus bikin interval kelas atau bisa disebut juga panjang kelas. Nah, oke. Udah ya. Kita ambillah panjang kelasnya itu 10. Ini 10 ditentukan sendiri kah? Iya, ditentuin sendiri. Dia panjang kelasnya 10. Dari mana, Bu? Nah, panjang kelasnya dari mana, Bu? Gitu. Sebenarnya ini kalau manual bisa aja ya. Cuma nanti bakal ada apa namanya? Rumus T tepi atas TA dikurangi TB gitu. Itu jadi panjang kelas gitu. Apa sih Bu ini nggak paham, ntar aja gampang nanti aku jelasin ya Rek. Ini 41 sampai 50. Bu kalau misalkan aku bikin 41 sampai 45 boleh. Aku bikin 30 sampai 40 boleh. Nah, kenapa nggak kalau saya kurang setuju kalau kamu bikin dari 31 sampai 40. Kenapa? Why? Karena di data tunggal yang jadi acuan kita itu nggak ada yang namanya nilai di bawah 42. Yang paling kecil kan 42 nih. Kalau misalkan, Bu aku pengen ini nih, yang pertama yang baris pertama 45 sampai 50 gitu. Nggak boleh juga karena nilai terkecilnya ini gitu. Jadi kita bikinnya itu harus yang termasuk dia gitu. Bu aku bikinnya 41 sampai 45 boleh nggak? Ini boleh, nggak apa-apa. Ini boleh, tapi ini nggak boleh gitu. Ya, jadi harus termasuk nilai terkecilnya itu termasuk jadi nilai yang di data tunggal itu harus termasuk di ini baris pertama yang kamu bikin panjang kelas ini gitu. Untuk panjang kelasnya Bu aku pengen bikin 10, 6, 7, 5. It's okay, terserah kalian ya kan gitu. Nggak harus kayak Bu Yanti 10 gini enggak gitu. 6 boleh gitu, 5 boleh, yang penting termasuk lah ini datanya gitu. Oke, selanjutnya kita bikin yang kedua adalah frekuensinya. Kolom frekuensi. Oke, frekuensi. Dari mana sih Bu kita lihat frekuensi itu? Ya tetap kita acuannya mana yang data tunggal ini kan.
Nah, untuk yang 41 sampai 50 itu kan berarti ada berapa angka gitu selain 42 gitu. Ya kan ada 48 ini gitu. Ya udah dimasukin aja dua gitu. Bu, kalau misalkan di sini nih ada tambahan ada 47 atau ada 43 tambahan gitu ya, Rek ya. Tambahan apa ini? Nilai gitu. 47 sama 43. Ya udah dimasukin aja ke sini. Ini tinggal ganti 4 gitu. Tergantung nilai yang kamu buat gitu atau nilai yang dibuat di soal gitu. Oke. Terus frekuensi kumulatif apa sih, Bu? Ini frekuensi kumulatif. Namanya kok aja kumulatif. Kumulatif itu kayak kayak penjumlahan dari angka sebelumnya gitu. Ya, seperti itulah kayak apa namanya ditambahkan gitu dari angka yang sebelumnya. Nah, ini kan paling atas nih kelasnya. Jadi kita tulis aja 2. Jadi ini itu mesti sama. Jadi frekuensi kumulatif itu ininya itu mesti sama dengan yang pertama. Khusus untuk baris pertama ya. Ini gini, Rek. Ini kan ada baris pertama, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima gitu ya. Ini maksudnya adalah ini maksudnya adalah kelas interval pertama, kelas interval kedua gitu ya, kelas interval ketiga. Jadi tiap baris itu mereka punya nama kelas interval keberapa gitu ya. Kalau misalkan aku ini apa Rek namanya? Ini namanya kelas interval kelima. Dan anggotanya adalah nilai dari 81 sampai 90 gitu. Oke. Untuk frekuensi kumulatif, terus ini 4 dari mana, Bu? 4 itu dari ini. Ini kan kita bikin lagi otomatis ya. Kita bikin kelas interval yang kedua lagi yaitu 51 sampai 60 ini ya. Nah, 51 sampai 60. Kita lihat di acuan datanya kita, data tunggal yang tadi gitu. 51 sampai 60 ada siapa aja gitu. Kan ada ini. Ada 55 sama 59. Ada lagi apa enggak dicek gitu. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada ya berarti ya 2 aja gini. 2 ditulis gitu. Itu untuk frekuensinya ya. Untuk frekuensi kumulatifnya gimana? Tinggal ditambahin aja sama yang atas. Ini ditambah kan jadi 4. Terus ini kan otomatis kita bikin kelas interval lagi. Itu ya caranya sama ya. Sampai selesai yang paling gede nilainya kan ini si 85 ini. 85 sama 82 itu kan ada di sini berarti ya. Ada di kelas ini 81 sampai 90, kelas kelima, kelas interval kelima. Itu cara untuk kita cari frekuensi kumulatifnya ya sama aja 4 tambah 3 atau 3 tambah 4 itu hasilnya kan sama aja jadi 7 tambah 3 itu 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi semua tergantung sama data tunggal yang kalian bikin atau kalian nanti dapat dari soal gitu. Oke. Habis itu yang ketiga yang mau Bu Yanti sampaikan lagi adalah tepi atas sama tepi bawah. Oke, aku tulis di sini ya. Oke, tepi atas itu gimana? Tepi atas itu adalah oke, lanjut. Kita sekarang bahas tentang tepi atas dan tepi bawah ya. Yang mana di sini sangat berhubungan banget sama yang namanya batas atas dan batas bawah. Nah, apa hubungannya dengan batas atas sama batas bawah? Ingat, kalau tepi atas TA itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Tapi kalau umpamanya yang TB tepi bawah itu berarti batas bawah dikurangi 0,5 gitu ya. Dalam tabel ini kita ambil misalkan kamu mau ambilnya apa ya? Yang kayak video kemarin ya. K1 atau kelas interval 1. Oke, kelas interval 1 itu kan dia kan dari 41 sampai 50 ya. Berarti, oke, berarti batas atasnya
itu 50. Berarti untuk tepi atas sama dengan 50 ditambah 0,5 sehingga dapatnya adalah 50,5. Sedangkan untuk TB-nya, TB itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa? Oh ya, yang berarti yang paling kecil di kelas interval itu ya, sehingga 41 dikurangi 0,5 sehingga menjadi 40,5. Aduh Bu, aku nggak bisa ngitung nih. 41 dikurangi 0,5. Ya udah, ambil jalan pintasnya aja. Di bawahnya 41 ada angka berapa? Oh, 40 di koma 5. Udah gitu aja, nggak usah ribet-ribet ya gitu. Oh ya, sebelum saya mengakhiri video ini kan udah kelar semuanya ya. Saya mau kasih info kalian kalau kelas interval sama interval kelas itu beda ya, Rek. Kalau interval kelas ya, interval kelas itu panjang kelas. Oke? Dihitung dari batas bawah sampai batas atas itu ada berapa angka gitu. Ya, atau pakai rumus yang ini. Gitu ya. Nah, kalau kelas interval itu apa? Dia per baris ya, per baris. Jadi kelas interval 1 ini kan ada 5 baris, berarti kelas intervalnya juga ada 5. Gitu ya. Oke. Ingat-ingat di setelah kamu tulis kelas interval jangan lupa pakai jumlah ya. Ini wajib fardu ain, nggak boleh dilupakan. Harus jumlah ya. Kemarin setelah lihat beberapa jawaban dari kalian, saya lihat ada yang tidak mencantumkan kolom ini gitu. Baris ini gitu. Mereka nggak pakai ini baris jumlah ini gitu. Itu salah ya, Rek ya. Harusnya harus ada jumlah. Jumlah yang di frekuensi harus sama dengan jumlah yang di angka terakhir frekuensi kumulatif. Harus wajib mutlak fardu ain. Oke, terakhir kita akan membahas tentang nilai tengah ya, atau seperti yang kalian tahu nilai tengah itu lambangnya adalah XI. Oke, kita coba XI-nya untuk KI 1 ya. Nah, kita XI-nya KI 1. Kan kemarin Bu Yanti bilangnya kan kalian jejer gitu kan, dari mulai yang terkecil misalnya 41 ini 42 gitu kan, sampai seterusnya sampai 49 dan 50. Terus abis itu kalian bagi 2 karena jumlahnya itu tadi 10 dibagi 2 kan 5, berarti datum ke-5 sama ke-6 ditambah terus dibagi 2 lagi kan. Itu kan pakai caranya yang kemarin ya. Sekarang cara cepetnya adalah kayak gini nih, setengah. Terus di sini ada batas bawah ditambah batas atas gitu. Kayak ini. Sehingga dapatnya setengah. Oke, ditambah dikali 41 ditambah 50. Hasilnya adalah setengah dari 91. Berarti kan ini kalau dicoret atau 91 dibagi 2 gitu maksudnya. 91 dibagi 2 berapa? Kan 45,5 gitu. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ingin bertanya atau komen ada penjelasan Bu Yanti yang kurang benar sepengetahuan kamu bisa diskusi sama Bu Yanti di kolom komentar ya, nggak usah di WA, kolom komentar aja, ntar insya Allah saya bales walaupun itu agak lama ya. Oke, itu terus abis itu mohon maaf juga ini saya reupload videonya karena saya merasa video kemarin kok ada banyak miss ya, banyak yang salah dalam penjelasan gitu. Jadi kalian belajar insya Allah yang ini udah bener sih gitu.
Oke, sekian dari Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.